Bismillahirrahmanirrahim. Bayanur riya'il khafiyyi alladhi huwa akhfa min dabibin namli. Menjelaskan tentang riya atau pamer dalam hal ibadah, baik itu riya yang khafi ya, atau ada yang lebih daripada khafi ya. Ada yang samar, ada yang lebih samar, saking samarnya seperti semut kecil yang merayap seolah-olah tidak nampak. Ketahuilah bahwa riya itu pada hakikatnya ada dua, yaitu jaliyun wa khafifun. Ada pamer dalam amal secara nyata, dan ada pamer dalam kebaikan itu secara sirri atau secara khafi. Fal jaliyyu huwa alladhi yub'isu 'alal 'amali wa yahmilu 'alaihi walau qasada sawaba wa huwa ajlahu. Riya yang nyata adalah perbuatan yang mendorong melakukan amal walaupun tujuannya mencari pahala. Tujuan akhirnya mencari pahala, tetapi proses untuk memperoleh pahala itu ada dorongan dari orang-orang sekitarnya. Seperti contoh misalnya, saya ini rajin sholat ke Masjid Al-Abror. Belakangan saya rajin sholat ke Masjid Al-Abror 5 waktu, karena ternyata ada perempuan yang saya taksir yang dia rajin jamaah. Ya, iya kan? Jadi karena ada yang saya taksir itu perempuan rajin berjamaah, maka saya jadi rajin berjamaah. Nah, ini namanya motivasi saya rajin itu sesungguhnya karena Allah, tetapi ada dorongan selain karena Allah. Saya kasih contoh lain. Saya rajin membantu untuk keuangan masjid. Niat saya karena Allah. Tetapi karena saya mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, maka saya menjadi semakin rajin untuk beramal ke masjid. Nah, ini namanya yub'isu 'alal 'amali wa yahmilu 'alaihi walau qasada sawaba. Saya niatnya cari pahala, tapi di luar cari pahala ada tujuan lain. Itu namanya riyaul jali ya, pamer yang kasat mata, pamer yang nyata. Wa akhfa minhu qalilan, dan yang agak samar dari riya jali, wa huwa ma la yahmilu 'alal 'amali bimujarradihi illa annahu yukhaffiful 'amala alladhi yuridu bihi wajhallah. Yaitu bukan ada pendorong untuk beramal tetapi menjadi ringan untuk melakukan amal karena tujuan mencari ridha Allah, tetapi ada yang membuat semangat
ada yang membuat semangat. Jadi saya sudah biasa sholat ke masjid ini, tapi gerakan sholat saya ini ada malas-malasnya. Nah, belakangan saya rajin. Kenapa? Karena ada dorongan dari pengurus, Pak, kalau Bapak nggak rajin ke masjid, sayang di Masjid Al-Abror keseringan nggak ada imam. Bapak ini imam di Al-Abror paling bagus. Ya. Bapak jadi imam di Al-Abror paling bagus. Jadi awalnya berangkat sholat berjamaah itu malas, menjadi semangat karena ada dorongan sanjungan dari orang lain. Nah, ini sudah masuk pada kategori riya, tapi mulai samar. Ya. Jadi berangkatnya saya ke masjid ini apakah karena Allah atau karena sebab sanjungan orang lain? Orang lain gak ada yang tahu kerjaan saya dalam kebaikan ini, ya. Tapi Allah tahu nggak? Allah maha tahu. Ini poin yang kedua. Lalu kemudian saya ambil contoh lain. Misalnya saya biasa sholat tahajud. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak ini tahajudnya semangat apa malas. Saya husnudzon aja, semangat ya. Ya, namanya baik sangka. Saya ini tahajud tapi rada malas-malesan, ya. Sesungguhnya sudah pasang alarm, tapi kadang-kadang alarm dimatikan, tidak segera untuk bangun sholat tahajud. Kebetulan di rumah saya ada tamu. Nah, ya. Kebetulan di rumah saya lagi ada tamu. Tahajud saya kira-kira males apa semangat? Iya. Tahajud saya berubah masih utuh males atau semangat? Nah, kalau tahajud kita semangat, itu berarti niat semangatnya tahajud karena siapa? Karena tamu. Berarti ada unsur riya, yang unsur riyanya itu khofi. Sebetulnya sudah berangkat sholat tahajud, tapi malas. Tapi begitu ada tamu, sholat tahajudnya jadi semangat. Sebetulnya sudah biasa sholat jamaah, tapi ada malas-malasnya. Giliran ada tamu, baru adzan Allahu Akbar, kita sudah gandeng tamu berangkat ke masjid. Berarti semangatnya kita ke masjid bukan semata-mata karena Allah, tapi karena tamu. Yang tahu siapa? Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Malaikat saja bisa ketipu amalan-amalan yang seperti ini. Ada di kitab lain saya baca gitu. Malaikat bawa amal orang pahalanya banyak. Kata malaikat, pantas ini, ya. Hajinya aja sudah 5 kali, ya. Amalnya pasti bagus ini. Dibawa ke langit. Begitu sampai di hadapan Allah, kata Allah, uktubu fi sijjin, buang aja. Buang aja itu amal orang. Kenapa? Karena amal yang banyak itu ternyata ada unsur riya. Ngangkat lagi malaikat, bawa amal sedikit. Kata malaikat, ini nggak pantas nih, ya. Orang kelasnya Bapak LMK masa amalnya segini, gitu. Misalnya begitu, ya. Tahu LMK-nya orang mana gitu. Amalnya segini doang gitu. Tapi begitu diangkat sampai di langit, kata Allah,
uktubu fi illiyin, ya. Catat pada tinta emas, catatan yang baik. Kenapa? Sebab sekalipun sedikit tapi dia khalisan mukhlasan liwajhillah. Itu. Nah, jadi ada riya jali, ada riya khafi. Nah, riya khafi itu ada 3 poin. Ya, poin pertama tadi malas tahajud, begitu ada tamu semangat tahajud. Malas berjamaah, begitu ada tamu ngajak tamunya berjamaah. Itu berangkat berjamaahnya bukan karena Allah, tapi karena tamu. Wa akhfa min dzalika ma la yu'siru fil amali wala bit tashili wat takhfifi aidan, walakinnahu ma'a dzalika mustabtinun fil qalbi, yaitu ada amal riya yang lebih samar dari samar yang pertama. Tidak ada yang mendorong melakukan amal dan tidak pula memudahkan serta meringankan melakukannya, ya. Tetapi ada tersimpan dalam hati, ya. Ada tersimpan dalam hati, ada mustabtinun fil qalbi. Jadi nggak ada dorongan apa-apa, tapi tersimpan dalam hatinya ada rasa seneng kalau orang lain lihat kita berbuat baik, ya. Jadi tanda alamat yang jelas adalah ayyasurra bittila'in nasi ala ta'atihi. Kalau dia merasa seneng apabila amalnya dilihat orang lain, maka di situ berarti ada unsur riya, tapi riyanya lebih samar dari yang pertama. Kalau yang pertama kan karena ada tamu tadi. Kalau yang kedua nggak ada siapa-siapa, tapi begitu ada yang melihat berubah gayanya. Ketika sendiri biasa-biasa aja, tapi begitu ada orang melihat, ada kebanggaan dalam hati. Saya lagi berbuat baik, untung ada orang lihat. Riya nggak begitu? Nah, itu bukan siapa-siapa yang diajarin, yang sedang diajarin kita, ya. Kita sedang diajari oleh kitab ini bahwa hati ini sulit untuk melepaskan diri dari penyakit namanya riya. Maka guru saya ngajarin, ngasih tahu contoh, penyakit riya itu bisa nempel kepada siapa saja. Orang alim bisa kena penyakit riya, ya. Orang berilmu bisa kena penyakit riya. Orang punya jabatan bisa kena penyakit riya. Orang awam bisa juga kena penyakit riya. Sehingga digambarkan penyakit riya itu seperti pohon kapas yang sudah berbuah, yang buahnya sudah matang, kemudian pecah itu, ya, dari wadahnya, lalu kapas itu kena angin, terbang, sehingga kapas ini bisa menempel kepada siapapun yang sedang melewatinya, ya. Enggak itu ustadz, enggak itu kiai, enggak itu orang awam, itu bisa ketempelan kapas yang sedang beterbangan. Nah, jadi poin kedua dari riya yang lebih samar adalah niat ibadahnya sudah karena Allah, tapi begitu ada orang yang melihatnya, ada rasa bangga dalam diri. Karena itu riya harus diganti dengan ikhlas. Ikhlas itu
sawa'un kanat minal madah awil madhab. Orang ikhlas itu sama volume dalam berbuat kebaikan, baik ada yang memuji ataupun ada orang yang menghinakan, sama saja, nggak ada beda. Nah itu baru sampai kepada ikhlas. Saya pernah sampaikan ikhlas juga ada 2 poin. Ada mukhlas, ada mukhlis. Ini saudara kembar ini ya. Satu mukhlas, satu mukhlis. Kalau mukhlas, tingkat ikhlasnya nggak akan rusak oleh keadaan apapun. Tapi kalau mukhlis, tingkat ikhlasnya bisa rusak oleh sebab situasi dan kondisi. Ya, pernah saya contohkan. Saya kedatangan tamu ponakan dari kampung, anak saudara, dititipkan di rumah saya. Namanya ponakan, ya. Saudara saya ngomong, udah tuh ponakan biar numpang di rumah murah. Ya kurang-kurangnya dia urusan sekolah ya tolong dibantu dah. Makan sehari-hari ngikut kita, ibaratnya gitu. Kemudian kurang biaya ongkos sekolah kuliah, kita yang keluarkan. Awalnya niatnya ikhlas. Tapi begitu anak sudah selesai kuliah, sudah bisa bekerja, karena tempat pekerjaannya jauh dari rumah kita, maka dia ngekos di tempat di mana dia kerja. Sebulan kadang main ke rumah, 2 bulan main, ya, setengah tahun masih main. Begitu lewat setahun nggak lagi main-main ke rumah kita. Nah, kata istri kita, Pak, tuh ponakanmu sekarang nggak kemari-mari, kenapa sih? Kata kita orang laki, oh dia lagi sibuk kali. Kalau orang laki kan biasanya begitu, dia lagi sibuk jadi nggak sempet ke rumah itu. Udah seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun nggak nongol juga. Mana Pak, masa sibuk terus nggak ada kesempatan? Ya udah biarin, kan kita niatnya nolong dia, ya bukan minta imbalan apa-apa. Tapi kadang orang perempuan yang suka nyeletuk, emang dasar ya kacang lupa sama kulitnya. Nah, dulu waktu susah sulit kita yang bantuin, sekarang udah enak aja lupa sama kita. Nah itu namanya mukhlis. Ya. Ikhlasnya hilang. Hilang oleh situasi dan kondisi, hilang oleh keadaan. Tapi kalau orang mukhlas itu nggak akan hilang. Keikhlasan itu diuji dengan kesulitan apapun, dia tetap ikhlas. Itu namanya mukhlas. Contoh tingkat ikhlas yang tinggi adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, beliau seorang raja, beliau seorang kaya, ya, sudah raja, seorang rasul kaya, ya, tapi diuji oleh Allah dengan kesulitan. Saking sulitnya sampai terusir dari negerinya. Ya, badannya penuh dengan luka, tidak diterima oleh masyarakat, dijauhkan dari masyarakat, tapi tetap dalam kebaikan, tidak pernah berubah dalam melakukan kebaikan. Itu namanya mukhlas. Sampai-sampai kalimat yang keluar cuman satu bahasa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, kayaknya kesulitan ini sudah berat ini, ya. Engkau kan maha penyayang. Itu. Kalimatnya cuma seperti itu, sederhana. Akhirnya Nabi Ayyub disuruh oleh Allah untuk menginjakkan kaki ke bumi, 3 kali injakan, lalu kemudian keluar air dari bumi yang diinjaknya, buat mandi, Allah berikan kesembuhan. Nah, jadi kalau ada orang bahasa sekarang, udah kalau kamu pengen ketemu saya, injek aja bumi 3 kali, ntar ketemu saya. Itu rupanya itu kisahnya Nabi Ayyub, dan ada dalam Al-Quran.
Itu mukhlas. Ya. Orang nolong, yang ditolong tidak melakukan kebaikan, tetap berbuat baik, itu namanya mukhlas. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Beliau itu pengusaha kaya. Lalu karena ingin fokus kepada kebaikan, hartanya seluruhnya disedekahkan untuk umat. Kemudian mempunyai 70 budak, dibebaskan semua budaknya. Budak-budak yang dia beli itu dibebaskan semua. Suatu saat beliau pulang sholat isya, sebut pulang dari sholat isya al-abror, ya, ketemu mantan budaknya sedang mabok berat, ya. Lalu budaknya ini ngomong, kisana, tolong antarkan saya ke rumah saya. Itu Imam Ibrahim bin Adham, beliau menuntun bekas budaknya dianterin ke rumah, tapi bukan rumah budak itu, tapi rumah masa depan, Kober Kemanggisan. Nah, itu namanya rumah masa depan. Begitu si mantan budak yang mabok ini tahu dibawa ke rumah masa depan, marah, lalu memukul majikannya. Ya, kalimatnya, sialan lo, gua kan minta antar ke rumah, kenapa dibawa ke kuburan? Nah, kata Imam Ibrahim bin Adham, ini kan rumah kamu yang sesungguhnya. Kalau rumah yang kamu tinggali itu rumah sementara. Begitu menjawab seperti itu, dipukul lagi. Apa yang keluar kalimat dari Imam Ibrahim bin Adham? Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni engkau. Padahal mantan budaknya. Iya, mantan budaknya sudah memukul dia, tapi jawabannya ghafarallahu laka. Setiap dipukul, ghafarallahu laka. Ceritanya Pak Agus lewat. Ya. Loh, itu kan mantan budaknya, kenapa mukulin majikannya? Akhirnya Pak Agus berhenti. Fulan, emang kamu nggak tahu dia siapa yang kamu pukuli? Itu kan mantan majikanmu, Ibrahim bin Adham. Ah, masa iya? Begitu dilihat dengan nyata dan dia sadar, ternyata betul bekas majikannya. Akhirnya dia minta maaf, bersalaman, dan mengatakan, Tuan, kenapa Tuan ketika saya pukul bukan nyumpahin saya, tapi justru memohonkan ampunan saya? Apa jawabannya? Pekerjaanmu yang seperti ini melatih kesabaranku. Kesabaranku yang terlatih menjadikan aku ketemu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini kan luar biasa. Iya. Iya. Kalau kita bagaimana? Iya. Anak muda, ya, lewat naik motor nendang pantat kita misalnya, apa kata kita? Dasar anak muda, kagak tahu diri, kurang ajar, gue sumpahin lo. Paling gak begitu. Masya Allah. Nah, itu namanya mukhlas. Ya. Levelnya sudah mukhlas, bukan lagi mukhlis. Farubba 'abdin yukhlisu fi 'amalihi wa la ya'taqidu ar-riya'a bal yaqraquhu wa yarudduhu wa yatimmul 'amala. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beramal, kemudian menghindari riya, bahkan ia membenci serta menolak orang yang berusaha menyanjung nilai kebaikannya, ya. Ya, menyanjung dengan keikhlasan.
Lakin idza ittala alaihi nasu sarrahu, tetapi apabila perbuatannya dilihat oleh orang lain, dia merasa senang, ya. Berapa banyak orang yang sudah menyembunyikan, ya, amal-amal kebaikannya, tetapi kadang-kadang senang ketika amal kebaikan yang tersembunyi dilihat oleh orang lain. Nah, ini namanya riya, ya, akhaful khafi, ya. Riya samar yang paling samar, ya. Malam sholat tahajud, dia sembunyikan tahajudnya. Jangankan orang lain yang serumahnya nggak tahu, istrinya aja nggak tahu kalau ini suami sholat tahajud. Tapi di tempat kerjaan dia nguap-nguap, ya. Begitu nguap ditanya sama temennya, kenapa sih kamu nguap melulu? Semalam tahajud biasanya cuma 4 rakaat, 12 rakaat. Riya nggak? Itu namanya sum'ah, ya. Diperdengarkan pekerjaan baiknya yang sudah disembunyikan, diperdengarkan. Karena itu laulal tifatul qalbi ilan nas ma dhahara sururuhu inda ittila'in nas. Seandainya hatinya tidak menoleh kepada manusia, maka rasa senang itu tidak nampak manakala kebaikannya dilihat oleh orang lain. Kalau kebaikan kita itu sudah karena Allah dan hati kita tidak menoleh-noleh kepada manusia, maka tidak nampaknya kebaikan kita, ya, oleh orang lain menjadi sebuah kebahagiaan bagi diri kita. Makanya jangan kaget kalau misalnya lihat orang ini levelnya ustaz, tapi kenapa jamaah sholat isya pakai ba'diyah isya, kok dia nggak pakai ba'diyah isya? Boleh jadi dia sedang menyembunyikan amalnya, ya, supaya tidak menjadi pemberat bagi umat. Sebab kalau levelnya tingkat orang alim yang menjadi tuntunan umat itu menyempurnakan dalam ibadahnya, lalu diikuti oleh umatnya sesempurna itu, repot. Ya, kalau kita orang nganggur, ya, kita orang nganggur, sholat isya, ya, ba'diyah isya, atau misalnya zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, sholat zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, berarti 4 kali 3 rakaat, 4 rakaat kali 3 pekerjaan, berapa tuh? 12 rakaat. Kalau ini dijadikan kesimpulan baku oleh umat, yang repot tukang ojek, ya, tukang ojek dia sedang ngejar apa namanya, ngejar itu, ya, setoran misalnya, ya, sholat ngikutin kita, kan repot. Atau misalnya karyawan kantor yang memang waktunya itu sempit, ya, sehingga dia mensegerakan dalam pekerjaan ibadahnya karena khawatir terlewatkan dari waktu istirahat. Nah, jadi ada hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan kita, sehingga kadang-kadang orang yang levelnya orang alim tapi nampak sederhana dalam ibadah, itu yang diperlihatkan kepada kita supaya tidak muncul riya. Boleh jadi di rumahnya tadarus Al-Qur'annya tidak pernah tertinggal, kemudian sholat malamnya tidak pernah kurang dari nilai-nilai rakaatnya, tingkat kehusyuannya boleh jadi lebih bagus, tapi di hadapan sesama manusia karena tidak ingin terkesan riya disembunyikan.
Ini contoh. Summa idza istash'ara ladzatas sururi bittila'i. Kemudian saat merasa kenikmatan itu muncul sebab dilihat oleh orang lain, lalu kemudian lam yuqabil dzalika bikarahiyatin, dia tidak menangkalnya dengan rasa tidak senang, sara dzalika qutan wa ghidaan lil irqil khafiyyi minar riya'i, maka jadilah ya rasa senang itu makanan dari sumber energi atas akar-akarnya riya yang samar ya. Jadi kalau kita tidak membuang rasa senang ketika kita berbuat baik dilihat oleh orang lain, berarti kita sedang digerogoti oleh penyakit riya yang samar. Hatta yataharraka ala nafsihi harakatun khafiyatun, sehingga dia bergerak dengan gerakan yang samar, menuntut dengan tuntunan yang halus. Fayataqadi taqadiyan khafiyan ayyatakallafa sababan yutli'u alaihi bitta'ridi aw bisyama'ili ka khafdis sauti wa asari jumu'i. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang mengantarkan amalnya supaya dilihat oleh orang lain, baik memperlihatkan dengan sifat-sifat mulia ya, melantunkan suara dengan baik, atau membuat tanda-tanda dengan misalnya sholat dengan menangis atau zikir dengan menangis, supaya terlihat oleh orang lain ya dia adalah orang yang baik. Kemudian poin yang ketiga dari riya yang khafi, wa aqwa min dzalika ay yakhtafiya bihaitsu la yuridul itla'a wa la yasurru bi dhuhuri ta'atihi walakinahu ma'a dzalika idza ra'a an-nasu ahabba ay yuqabiluhu bil basyashati wat tauqiri. Dia beramal sembunyi-sembunyi, tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak senang ketika amalnya kelihatan oleh orang lain. Tetapi ketika dilihat oleh orang lain, dia ingin disambut ramah dan dimuliakan ya. Sebetulnya sudah disembunyikan ya, sudah tidak ditampakkan, tapi dia masih menunjukkan keramahan di saat orang lain itu mengangkat dirinya. Nah, ini riya yang paling tersembunyi, riya yang paling tipis, yang sulit dideteksi oleh kita. Karena itu bicaralah kita dengan diri kita sendiri. Ketika kita berangkat ke masjid, sholat berjamaah, ini sesungguhnya karena siapa? Kalau karena Allah, tidak akan ada perubahan. Masjid ini berganti pengurus, saya tetap ke masjid. Ke masjid ada orang yang menyanjung, saya tetap ke masjid. Datang ke masjid, orang menghinakan, saya tetap datang ke masjid ya. Datang ke masjid, tidak ada orang yang melihat sekalipun, saya tetap datang ke masjid. Nah, itu berarti sudah sampai pada tingkat ikhlas. Nah, sementara ibadah yang diterima oleh Allah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah, kata Allah. Mereka itu siapa? Kita. Kita ini tidak diperintah untuk menempati hidup di bumi kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah.
Jadi kita hidup di bumi ini untuk menghambakan diri kepada Allah, yakni ibadah. Lalu syarat ibadahnya adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat apa ringan? Menjaga ikhlas itu berat apa ringan? Berat, luar biasa. Iya. Masya Allah. Fa'idan, maka jika demikian, syawaibur riya'il khafi kasiratun, ya. Hal-hal yang ngerecokin penyakit riya yang samar itu banyak, ya. Hal-hal yang mencampuri penyakit riya yang samar amat sangat banyak. La tanhasiru, tidak terhitung jumlahnya. Mahma adraka min nafsihi tafriqatan baina ayyat tali ala ibadihi insanun au bahimatun fafihi syu'batun minar riya. Ketika orang menemukan rasa beda pada ibadahnya ketika dilihat oleh orang lain atau dilihat makhluk selain manusia, di hatinya merasa bangga, maka di situ terdapat cabang dari sifat riya. Karena itu, law kana mukhlisan lama balan nasa li'ilmihi annahum la yaqdiruna lahu ala rizqin wala ajalin wala ziyadati sawabin wala nuqsani iqabin. Ya. Kalau orang itu sudah sampai pada tingkat ikhlas, dia tidak peduli kepada orang lain. Seperti sang penggembala kambing yang dia sedang sholat di kerumunan kambingnya. Kira-kira nih sang penggembala kambing mau mamerin sholat nggak sama kambingnya? Iya, nggak ada itu. Nah itu, jadi mau di tengah keramaian, mau di tempat yang sepi, sasaran dia adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia paham bahwa tidak ada yang mampu memberikan rizki padanya, tidak ada yang mampu mendatangkan ajal, tidak ada yang mampu menambahkan pahala dan mengurangi siksa, kecuali kekuatan itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini saya cut dulu, barangkali mau ada sharing dipersilahkan. Ya. Baik. Ya. Ya, sharing aja ya. Saya juga butuh masukan ini ya. Bukan berarti saya menyampaikan saya udah paling bagus. Tafadhol, silakan. Ya, ya. Ada yang nggak usah ibadah, nggak usah beribadah, takut ria. Gimana itu? Dia nggak mau karena dia nggak dapat amal dosa. Ya, jadi orang akhirnya berkesimpulan kalau ibadahnya itu masih terkontaminasi dengan riya, percuma, nggak akan diterima oleh Allah, maka kesimpulannya mendingan nggak usah ibadah. Bagaimana Pak? Bener Pak? Bener nggak kesimpulan itu? Salah, ya, salah. Itu sama dengan kesimpulan begini. Syarat sempurnanya sholat itu khusyuk. Apalagi Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashya'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang sholatnya sudah khusyuk. Lah saya ini kalau sholat nggak pernah khusyuk, berarti sholat saya nggak bakal diterima. Daripada capek mendingan nggak usah sholat. Nah, ini
pemahaman yang keliru. Ya. Pemahaman seperti ini akal kita diantarkan oleh setan. Ya. Pikiran kita diantar oleh setan supaya kemudian berhenti untuk melakukan kebaikan. Kalau saya nggak ikhlas, ngapain saya berbuat baik? Percuma nyape-nyapein doang. Nah, ini bahasa mulutnya setan. Iya. Supaya akhirnya kita berhenti. Padahal mula-mula riya. Orang itu dalam berbuat kebaikan itu mula-mula itu tidak ikhlas semata karena Allah. Karena segala sesuatu kalau kebaikan itu butuh motivasi. Contoh, anak kita supaya puasa sebulan penuh bulan Ramadan dimotivasi. Nah, kalau kamu puasa Ramadan tahun ini selesai, nggak ada yang batal, pol, nanti bapak kasih hadiah. Hadiahnya bapak, saya beliin sepeda. Nah, misalnya begitu. Nah, ini kan motivasi. Ya. Berarti ini anak puasanya karena Allah apa karena sepeda? Karena sepeda. Maklum. Karena apa? Kepalanya masih kecil. Isi otaknya belum penuh. Jadi akal pikirannya belum sempurna. Iya. Tapi kalau kepala kita yang sudah nggak akan bertambah besar, ya, otak kita yang sudah tidak akan berkembang lagi, kalau misalnya dimotivasi, Pak, Ramadan tahun ini Bapak jangan batal puasa ya, ntar saya kasih hadiah 10 juta. Kata kita, percuma, nggak dikasih hadiah juga saya tetap puasa. Kenapa? Kewajiban. Nah, ini cara kita seperti itu. Jadi memompa diri, memotivasi diri bahwa semua kebaikan itu pemberi balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika saya berbuat baik, kemudian kebaikan saya senang ketika dilihat oleh orang lain, percuma. Kenapa? Nggak akan tambah nggak akan tambah nilai plus buat kita. Ya. Kenapa? Karena tetap aja bahwa hidup ini yang ngatur adalah Allah, rezeki kita dari Allah. Ya. Tidak kemudian ketika saya pamerin kebaikan kepada orang itu, lalu orang itu nambahin rezeki kepada saya, nggak ada. Maka ya sudah, alamatkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melatih diri secara terus-menerus supaya hilang riya, lalu muncul ikhlas. Ya, riya itu kan karena selain Allah. Pernah saya contohkan, pengantin baru, manten laki tinggal di rumah pengantin perempuan. Kebetulan mertuanya pengurus masjid. Ya. Iya, mertuanya pengurus masjid. Otomatis namanya pengurus masjid ya mondar-mandir ke masjid. Iya, kalau pengurus masjid nggak mondar-mandir ke masjid lah, nggak ngurusin apaan gitu ya. Iya. Nah, maka ini mertua mondar-mandir ke masjid. Kata istrinya, "Bang, malu dikit ke bang sama bapak," katanya. "Bapak aja bolak-balik ke masjid, masa nggak pernah ke masjid? Apa kata orang, tuh mantu Pak Haji bagaimana sih kagak ke masjid-masjid?" gitu. Jalan dah tuh dia ke masjid. Karena siapa ini ke masjidnya? Karena mitoha. Karena mertua. Tapi dilatih terus, diasah terus. Sampai kemudian mertuanya sudah meninggal, lalu dia tetap rajin ke masjid. Karena siapa? Berarti karena mertuanya sudah hilang, karena orang lainnya sudah hilang, akhirnya
terakhirnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya melatih. Melatih ikhlas itu terus menerus. Kalau hari ini saya sedekah masih riya, maka besok saya mau sedekah lagi. Kalau masih riya lagi, besok mau sedekah lagi. Iya. Sampai akhirnya hilang di hati kita rasa riya, kecuali terasa ada yang hilang kalau saya hari ini tidak sedekah. Itu berarti terkikis perlahan-lahan, terbuang perlahan-lahan. Masya Allah. Maka itulah cara kita dalam rangka membuang penyakit riya, mengganti dengan ikhlas. Sekalipun kita boleh bangga kalau kita melakukan kebaikan, tapi bangganya karena Allah. Seperti ayat Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, sebab karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka kamu boleh berbahagia. Bahagia, senang karena mampu melaksanakan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.